Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azin Aris Anek Adani. Saya dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Mohon izin kepada Dewan Juri Kimun 2025 untuk mempresentasikan makalah atau artikel saya yang berjudul Tanggung Jawab Ekologis, Telaah Relasi Antara Manusia dan Alam dari Perspektif Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebagai pendahuluan, salah satu krisis serius yang sedang dialami atau dihadapi oleh umat manusia di abad 21 ini adalah krisis ekologis. Krisis ekologis ini muncul atau ditandai dengan simptom-simptom seperti polusi udara, pemanasan global, dan kepunahan hayati. Krisis ini muncul sebagai akibat dari eksploitasi manusia terhadapnya. Eksploitasi ini bermanifestasi dalam proyek-proyek penggundulan hutan, dalam proyek-proyek tambang, dan lain sebagainya. Sehingga kita melihat bahwa krisis ekologis berkorelasi langsung dengan eksistensi secara umum. Ketika banyak keragaman hayati punah, ketika bahkan banyak manusia yang kesehatannya terganggu dikarenakan tidak adanya kestabilan atau keharmonisan antara manusia dengan alam, di mana alam tidak mampu untuk bekerja sesuai dengan kodratnya. Dan ini menjadi penting sehingga banyak pemikir, banyak dari kalangan intelektual maupun dari kalangan agama yang mencoba untuk melahirkan satu solusi alternatif sebagai jawaban dari krisis ini. Kajian ekologis berkembang dalam tradisi Islam, khususnya dalam pemikiran ulama Nusantara seperti pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani. Studi ini mengkaji relevansi pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani dengan kaitannya dengan tanggung jawab ekologis di era kontemporer. Beliau, Syekh Nawawi Al-Bantani, memiliki nama panjang Abu Abdul Muti Muhammad Ibnu Umar At-Tanari Al-Bantani Al-Jawi. Beliau lahir di Desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1813 dan wafat pada tahun 1897. Beliau merupakan keturunan ke-12 dari Sunan Gunung Jati, dan secara otomatis beliau memiliki garis genealogi atau garis nasab dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan setelah umur 15 tahun, beliau berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji di Haramain, dan sekaligus beliau memaksimalkan waktu itu untuk istifadah, mengambil manfaat, mengambil ilmu dari ulama-ulama Haramain seperti Syekh Ahmad Dahlan, Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi, dan lain-lain. Langsung ke konsep tanggung jawab ekologis. Kata ekologi sendiri pertama kali diperkenalkan oleh seorang biolog Jerman yang bernama Ernest Haeckel pada tahun 1866 Masehi. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Reiter lah yang pertama kali memperkenalkan istilah ekologi pada tahun 1865 Masehi. Secara etimologi, ekologi memiliki akar kata dari bahasa Yunani oiko dan logos. Oikos bermakna tempat tinggal atau rumah, sedangkan logos bermakna ilmu. Sehingga ekologi merupakan ilmu atau studi yang membahas tentang rumah tangga atau tempat tinggal dan apapun yang hidup di dalamnya. Sehingga jika kita menyematkan tanggung jawab dengan ekologis, berarti maknanya adalah menjaga stabilitas, harmoni ekosistem dan lingkungan sebagai tempat hidup bersama antara makhluk hidup. Relasi manusia dan alam. Alam sebagai ayat kauniyah. Jadi Imam Nawawi melihat alam itu sebagai ayat kauniyah, karena ayat itu bukan hanya Al-Quran. Al-Quran hanya sebagai salah satu dari ayatnya Allah. Allah memiliki ayat yang diturunkan kepada kita yang berupa kalamnya, yakni Al-Quran, dan ayat yang tidak terucap, yakni alam semesta. Sehingga alam semesta inilah di mana Al-Quran selalu memerintahkan kita untuk menjadikannya sebagai objek kontemplasi, dan dari situ diharapkan manusia mampu untuk mengidentifikasi Tuhan dan mengetahui Tuhan. Selanjutnya, poin kedua adalah relasi timbal balik manusia dan alam. Imam Nawawi melihat relasi timbal balik manusia dan alam itu adalah relasi
simbiosis mutualisme, mereka saling membutuhkan satu sama lain dan tidak boleh merugikan satu sama lain, tidak boleh melihat bahwa satu lebih unggul daripada yang lain. Kemudian selanjutnya manusia berkewajiban menjaga kestabilan ekosistem alam. Dan selanjutnya sebagai makhluk, semua makhluk menurut Imam Nawawi sebagaimana tafsirnya terhadap surat Al-An'am ayat 38, semua makhluk adalah satu ummah. Antara kita dengan hewan lain, antara kita dengan tumbuh-tumbuhan, antara kita dengan apapun organisme yang ada di bumi ini, itu adalah satu ummah. Namun hanya manusia saja yang diberi kesadaran dan akal budi sehingga mereka memiliki kebebasan yang lebih luas dibandingkan yang lain, ikhtiar gitu. Dan pada akhirnya manusia dibebani amanah sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Manusia sebagai khalifah yang maksud adalah manusia yang diberi amanah oleh Allah untuk menjadi wakilnya. Amanah ini merupakan amanah moral, tanggung jawab moral, bukan satu legacy yang dimana manusia berhak untuk mendominasi alam. Itu bukan legacy khalifah, status khalifah, tapi status khalifah adalah tanggung jawab amanah yang harus dipikul oleh manusia demi menjaga kestabilan, keharmonisan ekologis. Manusia memiliki kehendak bebas, ikhtiar, sehingga dari kehendak bebas ini dimaksudkan agar manusia dapat menjalankan tugasnya sebagai khalifah dan keharmonisan ekologis di bumi itu terjaga. Selanjutnya, pemikiran Imam Nawawi ini dalam konteks era modern, dalam konteks kontemporer, ini menjadi antitesis dari paradigma antroposentrisme yang sangat ekstrim. Pandangan antroposentrisme itu melihat manusia sebagai secara hierarkis berada di puncak piramida dari flora fauna yang lain, sehingga paradigma ini memunculkan satu sikap yang eksploitatif terhadap flora fauna yang lain. Etika khalifah mencegah eksploitasi. Dari sini kita melihat relevansinya bahwa paradigma antroposentrisme yang ekstrim itu telah membawa manusia pada eksploitasi alam, diskriminasi alam, hilangnya rasa simpatik, respek terhadap makhluk lain. Disinilah etika khalifah yang digagas oleh Imam Nawawi terlihat relevansinya. Selain itu, prinsip ummah juga menegaskan kesetaraan antara kita manusia dan makhluk lain, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam tafsirnya pada surat Al-An'am ayat 38. Prinsip ummah ini mencoba untuk menciptakan satu masyarakat egaliter, dalam arti bukan hanya manusia yang setara, tapi kita dengan makhluk-makhluk lain itu setara. Kehidupan yang egaliter, itu yang saya maksud. Kemudian setelah itu mendasarkan etika lingkungan pada nilai-nilai teologis. Setelah itu penggunaan sumber daya berbasis kebutuhan hajat. Implikasi praktis dari pemikiran Imam Nawawi adalah hilangnya sikap serakah dari diri manusia dan kesadaran akan perlunya kita mendasari penggunaan sumber daya alam yang berbasis pada kebutuhan, bukan pada keserakahan. Kehendak bebas harus dibatasi dan diarahkan demi menjaga keharmonisan ekologis. Tanggung jawab ekologi bersifat kolektif. Nah, ini kan tanggung jawab sosial. Kemudian selanjutnya mendorong perubahan perilaku dan kebijakan. Kesimpulan, pemikiran Syekh Nawawi sangat relevan dalam kaitannya dengan tanggung jawab ekologis modern, karena pemikiran Syekh Nawawi setidaknya melahirkan dua gagasan atau dua konsep, yakni konsep khilafah dan ummah, yang itu sangat perlu untuk diterapkan dalam kehidupan di era modern ini, di mana ia menjadi antitesis dari paradigma antroposentrisme ekstrim gitu. Kemudian poin selanjutnya mendorong kesadaran dan aksi ekologis kolektif. Dan pada akhirnya pergeseran paradigma dari antroposentrisme ekstrim menuju paradigma yang lebih bijak dalam melihat relasi antara manusia dan alam, itu kan mendorong kesadaran dan sekaligus
mendorong pada aksi praktis di ranah sosial gitu. Selanjutnya sebagai yang terakhir, saran untuk penelitian selanjutnya adanya integrasi dalam kebijakan publik dan studi komparatif lintas agama agar wacana-wacana tentang etika lingkungan itu semakin luas gitu. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Banyak salah yang saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.